Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama channel kami. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas terkait dengan struktur vertikal di perairan pesisir, di mana ada aktivitas limpasan air tawar dan percampuran pasang surut. Perairan pesisir yang kita anggap memanjang dari tepi landas kontinen hingga batas permukaan air mengalami siklus pemanasan dan pendinginan musiman yang sama seperti lautan terbuka. Namun proses ini menjadi sangat rumit karena adanya faktor-faktor khusus di wilayah pesisir. Faktor-faktor khusus tersebut yang pertama adalah kedangkalan yang mengarah pada situasi di mana lapisan campuran yang relatif dangkal dapat meluas hingga ke dasar. Karena bahan biologis yang mati, detritus cenderung terakumulasi dan membusuk di dasar, nutrisi yang dilepaskan olehnya dapat dibawa ke permukaan air dan dengan cepat digunakan dalam fotosintesis. Faktor yang kedua adalah adanya pasang surut yang menimbulkan turbulensi di dalam air. Jika kedalamannya tidak terlalu besar dibandingkan dengan kekuatan arus pasang surut, percampuran yang disebabkan oleh pasang surut dapat meluas sampai ke permukaan. Ciri khas yang ketiga adalah penghalang terhadap adveksi yang ditimbulkan oleh garis pantai itu sendiri. Misalnya, jika air permukaan terdorong oleh angin menjauh dari pantai, satu-satunya cara untuk menggantikannya adalah dengan melakukan upwelling dari bawah. Karena ada kemungkinan besar bahwa air upwelling telah diperkaya dengan nutrisi, maka area upwelling kemungkinan besar akan menjadi tempat peningkatan produksi biologis. Karena stratifikasi pertama kali terjadi, beberapa fitoplankton terperangkap dalam lapisan campuran yang cukup terang dan produksinya meningkat. Di daerah di mana stratifikasi telah terjadi dalam jangka waktu yang relatif lama, unsur hara pada lapisan campuran dapat habis dan pembaharuannya dari bawah dihambat oleh pinoklin sehingga produksi primer cenderung tertekan. Oleh karena itu, stratifikasi dapat berdampak positif atau negatif terhadap produksi primer, namun dampaknya selalu penting. Di lautan terbuka, stratifikasi hampir selalu disebabkan oleh perbedaan suhu antar lapisan. Di perairan pesisir, faktor tambahan yang sangat penting harus dipertimbangkan yaitu aliran air tawar dari daratan. Karena salinitasnya mendekati nol, ia jauh lebih ringan daripada air laut dan letaknya di atas air laut menciptakan stratifikasi yang tidak bergantung pada perbedaan suhu antar lapisan. Selain itu, lapisan permukaan ini karena kepadatannya berkurang, naik lebih tinggi di permukaan laut sehingga menciptakan kemiringan di sepanjang aliran air. Karena aliran ini bergantung pada daya apung, maka arus ini dikenal sebagai arus yang digerakkan oleh daya apung. Salah satu cara untuk mencoba memahami hubungan kompleks yang ada antara proses fisik dan biologis di perairan pesisir adalah dengan melihat limpasan air tawar sebagai mekanisme yang cenderung menuju stratifikasi yang lebih besar. Sedangkan arus yang didorong oleh angin dan arus pasang surut adalah mekanisme yang cenderung menyebabkan turbulensi di kolom air dan memecah stratifikasi. Jadi kira-kira itu saja yang dapat kami sampaikan pada video kali ini. Jangan lupa share, like, and subscribe. Sampai ketemu pada video-video selanjutnya. See you next time.